Bangsa Mongol adalah salah satu pasukan yang paling tangguh dalam sejarah. Para jenderal mereka mendapat julukan sebagai anjing perang, sedangkan para tentaranya dijuluki sebagai penunggang kuda iblis. Bangsa Mongol adalah bangsa penakluk terbesar dalam sejarah. Mereka mampu menaklukkan berbagai kerajaan dan peradaban di seluruh penjuru dunia. Dalam sejarah tercatat bahwa bangsa Mongol hanya pernah mengalami 6 kekalahan dari begitu banyak perang yang mereka jalani. Salah satu kekalahan bangsa Mongol adalah terjadi di Jawa, di Nusantara. Begini ceritanya. Kubilai Khan, penguasa kekaisaran Mongol, mengirim begitu banyak utusan ke berbagai negara dan menyuruh mereka untuk tunduk serta membayar upeti terhadap kekaisaran Mongol. Jika mereka menolak, maka pasukan Mongol akan dikirim untuk memporak-porandakan bangsa tersebut. Salah satu utusan itu dikirim ke Singasari, kerajaan di Jawa yang terletak di Jawa Timur. Namun, Kartanegara sebagai Raja Singasari menolak tunduk pada Mongol. Bahkan, Kartanegara melakukan sebuah pelecehan dan memperlakukan utusan tersebut dengan sangat kasar. Kubilai Khan yang mengetahui hal ini pun marah. Dia mengirimkan pasukannya ke Jawa pada tahun 1292 untuk menghukum Raja Kartanegara. Menurut perhitungan Kubilai Khan, jika ia mampu menaklukkan Singasari, maka kerajaan-kerajaan di sekitarnya akan tunduk dengan sendirinya. Namun sayangnya, sebelum pasukan Mongol sampai di Jawa, Raja Kartanegara telah terbunuh dalam sebuah pemberontakan terhadap Singasari. Dia dibunuh oleh Jayakatwang yang merupakan seorang adipati Kediri yang merasa tidak puas dengan Kartanegara. Peristiwa ini pun membuat tahta kerajaan Singasari menjadi kosong. Kemudian, Jayakatwang mengambil alih posisi sebagai raja dan memindahkan kekuasaan kerajaan ke Kediri. Raden Wijaya sebagai menantu Kartanegara pun mendapat ampunan dari Jayakatwang. Raden Wijaya kemudian diasingkan ke hutan. Dalam pengasingan ia membuka hutan dan membangun sebuah desa. Desa tersebut dinamai Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja yang terasa pahit. Kedatangan pasukan Mongol itu tentu sangat disayangkan karena target utama mereka, Kartanegara, telah tewas duluan. Namun, alih-alih pulang dengan tangan hampa, pasukan Mongol tetap berniat menyerang Kediri dan menaklukkan Nusantara. Akal bulus Raden Wijaya pun jalan. Ia memanfaatkan momen ini untuk mengambil keuntungan. Raja Wijaya mengaku pada Mongol bahwa dia adalah pewaris tahta kerajaan Singasari dan memang telah menunggu kedatangan pasukan Mongol karena memang dia hendak menyerahkan kekuasaan tersebut pada Kubilai Khan. Namun sayangnya, ia tak lagi berkuasa karena tahta telah direbut oleh pemberontak. Maka dengan siasatnya, Raden Wijaya mengajak pasukan Mongol untuk berkoalisi menaklukkan Kediri. Dan setelah itu, kekuasaan akan diserahkan pada bangsa Mongol. Singkat kisah, akhirnya Kediri pun takluk pada pasukan gabungan itu. Kemudian, Raden Wijaya dengan cerdik menjalankan siasatnya lagi. Dia mengatakan bahwa dia telah mempersiapkan upeti untuk bangsa Mongol. Tetapi, semua upeti itu berada di rumahnya, di Majapahit. Akhirnya ia mengajak pasukan Mongol untuk menemaninya mengambil upeti tersebut. Mongol pun setuju. Sebagian kecil pasukannya ditugaskan untuk mengawal Raden Wijaya ke Majapahit. Sedangkan sebagian besar lainnya berkemah dan dijamu dengan perayaan pesta kemenangan. Raden Wijaya sengaja menggiring pasukan Mongol berjalan kaki menyusuri hutan ke Majapahit. Pasukan Mongol yang lebih terbiasa berkuda itu akhirnya kelelahan karena jalan kaki. Di tengah perjalanan, pasukan Mongol pun dibegal oleh pasukan Majapahit yang telah dipersiapkan. Setelah berhasil menghabisi pasukan Mongol, Raden Wijaya kembali ke perkemahan bersama pasukannya untuk menyerang pasukan Mongol yang telah mabuk-mabukan dalam pesta. Pasukan Mongol pun yang sedang berpesta akhirnya berhasil dipukul mundur karena mereka memang tidak siap bertempur. Mereka akhirnya terpaksa mundur ke laut dan kembali ke Cina dengan kekalahan yang sangat memalukan. Pasalnya, mereka kalah bukan karena perang terbuka, tapi kalah karena diprank oleh Raden Wijaya yang cerdas.